Oke, Yang saya hormati Pak Robi Madayi, Kepala Suku Imeko, para Kepala Suku dari Bapak Esau Gogoba, Pak Robert, Pak John, Pak Hans. Kami bersyukur sekali bisa datang dan berjumpa dengan bapak-bapak semua. Kami pertama ingin menyampaikan terima kasih. Terima kasih atas sambutan yang hangat. Terima kasih atas suasana persaudaraan. Semoga kunjungan ini nantinya memberikan manfaat ke depan. Amin. Nah, sebelum lebih jauh, saya ingin barangkali mendengar dari Bapak RT dan para kepala suku apa yang menjadi harapan. Kebetulan kami saat ini sedang mendapatkan amanat kepercayaan untuk mengikuti pemilihan presiden. Kami ingin ada perubahan, dan yang kami inginkan adalah perubahan yang memberi rasa keadilan, perubahan yang memberikan rasa kemajuan, khususnya kepada siapa? Kepada yang hari ini masih lemah, yang hari ini masih kurang. Nah, kami datang ke sini untuk melihat situasi dan kami menyaksikan dari rumah Bapak Ibu, pendidikan anak-anak. Nah, kami berharap bisa mendengar lebih banyak. Silakan mungkin Pak RT dan para kepala suku, silakan. Pak. Atau kepala suku aja, boleh, silakan. Silakan. Dari kalau boleh di depan sini aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya selaku kepala suku Imeko yang muda yang ada di Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden nomor urut 1 sudah datang dan melihat dalam lingkungan di mana orang Papua atau orang Imeko khususnya yang ada di khususnya kota yang ada di Provinsi. Pertama-tama saya sebagai kepala suku mewakili teman-teman yang Pak suku saya ucapkan yang Pak RT, saya ucapkan banyak terima kasih pada Pak Anies nomor 1 dan Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sudah berkati. Tidak banyak hal lain yang kami sampaikan. Bapak datang lihat di sini dengan keberadaan masyarakat kami di sini. Pertama, lihat kehidupan masyarakat di sini. Itu yang pertama, lihat kehidupan masyarakat terutama perumahan. Kondisi yang ada di sini. Kami percaya bahwa insya Allah mudah-mudahan Bapak Anies dapat terpilih sebagai presiden, pasti akan lihat kondisi yang ada di Papua, terutama di Kota Sorong, lebih khusus lagi Kompleks Kokoda. Di sini ada beberapa suku yang tergabung dalam Kokoda, Imeko, dari Jawa, dari Moi, ada tergabung di dalam lingkungan ini. Seluruhnya orang Papua. Maka saya sampaikan bahwa Bapak lihat saja kondisi ini. Kalau mau dilihat otsus, ya sudah tersentuh pemerintah pusat yang menurunkan, tapi yang menggunakan, yang kelola yang kurang tepat, bukan mungkin. Di situlah masyarakat ini tertinggal terus. Apabila Bapak terpilih, tolong Bapak melihat hal ini ya, terutama dana otsus ini, jilid 2 ini supaya tersentuh kepada masyarakat. Nah, benar-benar membangun masyarakat yang itu hidupnya miskin. Sebenarnya manusia ini tidak miskin, semua kaya menggunakan, cuma dia pergunakan kurang mempergunakan daya pola hidupnya yang baik. Mungkin itu Ibu juga terima kasih banyak
sudah bisa lihat keadaan masyarakat terutama ibu-ibu. Juga pas kalau Bapak sudah terpilih, tolong juga ibu juga melihat ibu-ibu, kaum perempuan, ibu, karena semua manusia yang adil karena ibu. Maka kami juga ucapan terima kasih atas asosiasi yang tinggi untuk datang melihat kami di sini. Tidak lain lagi yang kami pesan, Bapak lihat kondisi saja, kalau kondisi keberadaan Kota Sorong. Lebih khusus lagi kami di orang Imeko yang ada di sini, khusus di Kompleks Kokoda ini. Bapak lihat saja kondisi rumah-rumah. Kenapa bisa mereka pindah? Ada pindah ke mana? Saya sendiri juga sebagai ketua lembaga masyarakat yang tidak tahu mereka arah ke mana. Bangun saja sudah tidak bisa. Bangun rumah saya sudah tidak bisa. Uang dari mana dapat? Pemerintah kota tidak mampu untuk membangun ini dengan dana seperti itu. Yang terakhir, karena Bapak kalau sudah duduk dan jadi presiden, Bapak nanti lihat di sini. Kawan ini kalau di sini perlu dikawal. Bukan asal berikan turun dari pusat diberikan terus biarkan. Harus dikawal dari pusat, kawal ke daerah gubernur, wali kota, bupati harus perlu dikawal. Dan diperintahkan bahwa ke distrik dan kampung-kampung perlu dikawal. Itu yang belum ada, dikawal tapi selalu dipegang di ekor seperti suah-suah. Gitu. Jadi itu ada tekanan-tekanan. Mungkin demikian penyampaian saya atas penyampaiannya. Saya sampaikan terima kasih dan saya kembalikan. Terima kasih Bapak Esau, Bapak Suku di sini. Dan memang kondisi yang ada di tempat ini itu kondisi yang datang melihat tidak perlu dijelaskan sudah terlihat. Kita tidak perlu menggunakan telinga, cukup pakai mata sudah langsung paham. Betul, betul. Cukup pakai mata, begitu lihat langsung tahu ada masalah besar di sini dan ada ketidakadilan, ada perhatian yang kurang. Jadi ini sebabnya mengapa kami datang di sini. Kami ingin menyampaikan kepada Bapak, Ibu semuanya bahwa kami sekarang berjuang untuk bisa melakukan perubahan. Supaya ini yang berkali-kali kami sampaikan, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Yang besar boleh besar, tapi yang kecil jangan kecil terus. Harus membesarkan yang kecil, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Dan itu perubahan yang kami ingin lakukan. Jadi kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua di sini keinginan itu, mohon doanya, mohon dukungannya supaya keinginan untuk melakukan perubahan ini bisa dilaksanakan nantinya. Termasuk untuk pemukiman di sini. Saya tadi masuk ke salah satu rumah menyaksikan memang harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Dan perubahan ini untuk siapa? Lihat wajah mereka. Kita ingin mereka punya masa depan yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Kita ingin anak-anak ini satu saat bisa mengatakan bersyukur bahwa negara hadir, menjaga kesehatannya, memberikan kesempatan pendidikan sehingga punya masa depan yang lebih baik. Jadi anak-anak inilah yang menjadi impian kita, keinginan kita untuk mereka menyaksikan masa depan lebih baik lewat perubahan. Jadi biarkan mata bahagia hari ini nanti menjadi mata orang dewasa yang bahagia juga. Amin. Jangan sampai mata bahagia ada pada anak-anak dan ketika dewasa matanya tidak lagi menggambarkan kebahagiaan,
tapi menggambarkan rasa suram karena tidak punya bekal yang cukup, bekal sehat, bekal pendidikan. Jadi itu yang kami ingin usahakan sama-sama. Dan mulainya sehat dari mana? Dari rumah yang sehat. Rumah yang sehat akan membuat keluarga yang sehat, akan membuat lingkungan yang sehat. Tanpa rumah yang sehat, sulit kita bisa hidup dengan sehat. Rumah sehat, kampung sehat, maka yang berada di dalamnya akan menjadi sehat. Jadi ini yang menjadi perhatian kami. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih semuanya. Izinkan sesudah ini kami meneruskan perjalanan. Dan doakan nanti suatu saat kami bisa kembali lagi. Doakan agar kewenangan itu diberikan, supaya dengan kewenangan kita bisa melakukan perubahan. Saya mohon pamit Bapak Pendeta, Bapak Kepala Suku, dan juga adik-adik semua. Sampai jumpa adik-adik. Ini ada oleh-oleh buku buat anak-anak, biar anak-anak bisa baca ya. Oh, ada ibu juga bicara. Oh ya, silakan ibu. Ya, terima kasih banyak untuk Bapak Presiden kami, Bapak Anies Baswedan yang sudah turun di lingkungan kami di Kompleks Kopiser. Nama lingkungan kami ini dari Kopiser, Kokoda, Biak, Serui, ada 3 suku di lingkungan yang sekarang Bapak duduk. Alamat RT 3, RW 3, Kelurahan Kelawasi. Kehidupan kami, harapan kami kepada Bapak kami tidak bisa sampaikan, Bapak sudah lihat dengan mata. Yang kami butuhkan di sini musola untuk kami sebab ada 2 agama di sini, agama Nasrani dan agama Muslim. Jadi kami butuhkan musola dengan PI pos pelayanan untuk kami di sini. Jadi mungkin itu yang kami bisa sampaikan di hadapan Bapak. Terus kami punya jembatan yang tadi Bapak sudah lewat. Jadi saya pikir mungkin saya tidak bisa bicara, Bapak sudah lihat, berarti sudah ada di Bapak. Dan kami di lingkungan sini, hati kami sudah terkandas untuk Bapak. Dan semua orang Papua sudah terkandas untuk Bapak. Kami tidak bisa goyang lagi kemana. Siapa yang datang untuk orang Papua, berarti itu milik orang Papua. Terima kasih banyak, waktu saya kembalikan. Nama saya Yakobus Andi Faidiban. Ada suku besar Biak, jadi tokoh masyarakat di lingkungan RT kami di sini. Terima kasih. Bila Bapak tadi sudah katakan itu, kaos saya juga sudah menuliskan itu Pak. Hati Suta Kandas di Papua. Sama. Iya baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan buat saya. Pertanyaan saya yang pertama, ini saya tidak pakai apabila lagi ya. Kalau apabila itu masih samar-samar, tapi karena Bapak sudah ada di tengah-tengah kami, otomatis kami dukung Bapak. Pertanyaan saya yang pertama, ketika Bapak sudah jadi presiden, sekarang yang terjadi ini adalah, saya bicara dari sisi agama, kami lihat banyak di media sosial, gereja dipalang, ibadah dibubarkan. Ya, itu juga menjadi dilema buat kami yang ada di Papua. Kenapa? Kami di Papua tidak pernah palang orang membangun musola, membangun masjid itu tidak pernah. Apalagi kalau Bapak mau contoh yang lebih ini, Bapak bisa langsung ke Kampung Kokoda. Bukan di sini ya, di Kampung Kokoda, Sorong Selatan. Itu Kristen dengan Islam, itu agama saudara, adik kakak. Jadi tidak ada palang-palang gereja, tidak ada saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang sistem pendidikan.
sistem pendidikan yang sekarang saya lihat, kami di Papua ini kalau mau bilang pendidikan sudah, tapi masih jauh dari harapan. Yang pertama, ekonomi kami pas-pasan, tetapi biaya pendidikan semakin meningkat. Yang kedua, sekolah negeri dibedakan dari sekolah swasta. Contoh sekarang lagi penerimaan pegawai P3K. Yang mengajar di negeri diutamakan, sedangkan yang swasta tidak diutamakan. Kenapa? Saya bertanya kenapa? Sedangkan sama-sama fungsi dan tujuannya untuk mendidik anak bangsa. Nah, ini mungkin ketika Bapak duduk di atas, Bapak tolong perhatikan bagian ini. Selanjutnya, yang ketiga yaitu terkait dengan BPJS Kesehatan. Saya tidak mengerti ya sampai hari ini kami yang masyarakat juga yang tidak punya penghasilan tetap, kami tidak dikasih kesempatan untuk dapatkan BPJS gratis. Bahkan kebanyakan dari kami kalau sakit juga mau ke rumah sakit atau puskesmas kami berpikir 2 kali. Iya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Bapak. Waktu dan tempat saya. Nama saya Ibu Yanti Segetmena. Baik, terima kasih atas waktu. Kami selaku mahasiswa IMECO sampaikan untuk Bapak, tadi pembicaraan ini kita sudah dengar sudir. Cuma satu tempat ini ada masalah. Tempat ini ada masalah. Kalau memang bantuan turun, tapi surat di tempat ini harus betul-betul ada supaya masyarakat duduk ini aman, tentram, tidak ada gangguan apa. Setuju? Karena tempat ini, tempat pemukiman ini ada masalah. Harus kita buka untuk Bapak Presiden ini supaya Bapak dengar, Bapak atur surat-surat masalah dengan yang terkait di dalamnya dengan masyarakat. Ini kasihan mereka duduk ini, pasti juga ada yang mau bikin rumah agak sedikit bagus, tapi cuma tempat ini untuk mendirikan rumah ibadah, mendirikan setara untuk semua agama, dan semua diberikan fasilitas yang sama. Bah, dari masyarakat dibutuhkan kuil yang berpuluh tahun tidak pernah dapat izin. Begitu juga dengan gereja. Banyak gereja yang menunggu sampai 30 tahun dapat izin juga untuk dibangun. Nah, itu semua kami dekati dengan pendekatan komunikasi yang baik, bicara dengan semuanya, dan kami bersyukur bahwa semuanya terselesaikan dengan baik. Nah, kami berharap spirit itu kita bisa bawa ke Indonesia supaya Indonesia menjadi tenang, damai, semuanya merasakan ketenangan. Lalu yang kedua tentang pendidikan, kami berpandangan tidak boleh ada diskriminasi antara negeri dan swasta. Dan kalau ada guru swasta yang diangkat menjadi guru P3K, maka dia tidak harus dipindahkan ke sekolah negeri, supaya sekolah swasta juga sama majunya. Swasta dan negeri mendidik anak Indonesia yang sama, orang tua yang sama. Kenapa harus kita beda-bedakan? Bukankah mereka semua adalah anak bangsa kita? Kalau sekolah ini mendidik, ya sekolah ini mendidik orang asing, barangkali ada perbedaan. Tapi kalau sama-sama anak Indonesia, kenapa kita bedakan? Toh ujungnya nanti kita juga, bangsa Indonesia, akan menerima hasil pendidikan mereka. Lalu yang ketiga, terkait dengan BPJS, ya jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan ini yang perlu kita koreksi. Jadi ini salah satu tema yang kita ingin perbaiki, Bu. Karena ini dikeluhkan di banyak tempat. Bukan hanya oleh masyarakat, tapi juga oleh rumah sakit dan tenaga medis, tenaga kesehatan, karena mereka sering mengalami kesulitan. Itu insya Allah nanti kami perhatikan. Lalu Bapak, dari aspirasi tentang musola dan pos PI ya, pos pelayanan, nanti kami berharap ketika kami bertugas ini menjadi salah satu prioritas tempat untuk kita berbagi sama. Kali demikian ya, Bu Yanti, ini Ibu kan guru ya?
Ini ada buku dari istri saya untuk anak-anak, dititipkan lewat Bu Yanti. Nanti Ibu yang bagikan. Ini buku bacaan buat anak-anak. Bu Ferry, berikan ke Bu Yanti. Nah, silakan. Tepuk tangan. Ya, diberi buku biar anak-anaknya jadi senang membaca. Kalau anak-anak senang membaca, nantinya pengetahuannya luas, ya. Sekali lagi, tos lagi. Yang kanan. Oke. Oke. Kita sudah harus bergerak karena ditunggu di tempat berikutnya. Jadi mohon pamit kami mendahului. Semoga bisa berjumpa lagi nantinya ya. Ya, pamit.